Gaji lo itu bukan cuma angka di slip posisi lo sekarang dengan jujur. Cuma pengen lo lakuin satu hal kecil. Terus, duit kerja buat lo itu bukan selalu soal investasi kasino atau belanja gede. Sekarang, coba lo simpen satu kalimat ini dulu. Kadang lucu sih, gaji di kapal tuh cairnya rapi dan teratur. Sebulan sekali atau 2 kali sebulan. Gak ada istilah delay payment. Tapi entah gimana, tiap kontrak selesai rasanya kayak, kok gue gak punya apa-apa ya? Secara sistem, duitnya masuk pelan-pelan. Tapi di kepala, kita ngerasainnya kayak kita terima bulk atau sekaligus pas mau cuti akhir kontrak. Kemudian kita baru mulai lihat nih, total di slip gaji. Barulah ingat, oh ini gaji gue, lembur gue, overtime gue, tips gue, dan service charge gue. Nah masalahnya, kalau cara mikir keuangan kita masih berantakan, gaji segitu mah bakal cuma lewat doang. Makanya di episode ini, gue pengen ngomong pelan-pelan. Ngatur duit buat kru itu bukan cuma skill tambahan, tapi itu beneran skill untuk bertahan hidup. Kerja di kapal tuh unik banget. Tiap tanggal 5, tanggal 20, atau berapapun tanggal yang tertera di kontrak lo, gaji pasti masuk, no delay. Ada yang full on board, ada yang sebagian di allotment ke rumah. Tapi biasanya baru bakal kerasa, wow gede juga ya, pas lo duduk di kamar menjelang sign off akhir kontrak, terus lo liatin tuh total earning lo satu kontrak. Dan mulai kebayang semua shift lo, semua jam kurang tidur lo, semua capeknya. Masalahnya di sini, kalau dari awal mindset kita cuma, yang penting gue kerja, gaji masuk, dan urusannya belakangan aja. Ya duitnya juga bakal urusan belakangan, alias hilang pelan-pelan tanpa arah. Jadi sebelum kita ngomongin tabel budgeting, presentasi, dan strategi STS, gue pengen lo sadar satu hal ini. Gaji lo itu bukan cuma angka di slip. Itu adalah umur lo yang kebayar. Jam tidur lo, waktu sama keluarga yang lo tukar, semua masuk ke setiap digit yang ada di slip gaji lo. Gue yakin, begitu lo ngeh poin ini, cara lo ngeliat duit bakal berubah. Buat kru, jebakan yang paling halus itu bukan main ke kasino atau belanja gede, tapi lifestyle yang pelan-pelan naik, perlahan tapi pasti. Lo pasti pernah ngalamin ini. Kapal lagi nyandar, niatnya mau keluar cuma buat jalan-jalan bentar. Ujung-ujungnya lo bawa pulang tas belanjaan gede. Temen beli gadget baru. Lo gak butuh-butuh amat sih, tapi kok rasanya panas ya. Lo lagi di kabin, doom scroll aplikasi Amazon atau shopping online. Diskon merah nyala lewat tuh, dan otak lo langsung nyari pembenaran. Sekali doang kok, mumpung di kapal, lagi digaji dolar.
Di luar kelihatan biasa aja. Kita cuma ngikutin arus. Tapi kalau di zoom in satu persatu, tiap keputusan kecil itu sebenarnya lagi nyedot masa depan lo dikit-dikit. Di kapal gampang banget lo ngerasa santai aja lah. Nah, bulan depan gajian lagi kok, asik. Padahal ya, kontrak itu ada batasnya. Termasuk tubuh lo juga ada limitnya. Sementara keinginan lo, nggak ada habisnya. Makanya, ngatur duit itu bukan soal pelit atau anti healing. Ini soal milih mana yang benar-benar penting. Biar lo nggak harus kerja selamanya cuma buat nutupin lifestyle lo yang impulsif itu. Gue tahu kalimat ini bakal kedengaran klise. Make your own money work for you. Tapi di konteks kru, artinya sederhana banget. Bukan lo yang tiap kontrak mulai dari nol terus, tapi duit kontrak sebelumnya ngikut bantu lo di kontrak berikutnya. Bayangin ada 2 orang dengan gaji yang sama. Orang yang pertama, tiap gajian habis buat jalan-jalan di port, shopping, beli gadget, ngopi fancy, makan di Chinatown, beli oleh-oleh random. Kontrak selesai, pulang, balik lagi ke kapal dengan posisi saldo reset. Orang yang kedua, dia tetap jajan, tetap healing, tapi tiap gajian ada jumlah minimal yang wajib diselamatin. Buat apa? Buat dana darurat, buat goal-goal kecil kayak DP tanah, biaya sekolah anak, atau apapun mimpinya. Bedanya apa sih? Orang yang pertama, dia kerja buat ngelarin duit, ngabisin duit. Dan orang yang kedua, pelan-pelan dia bikin duitnya kerja balik buat dia. Duit kerja buat lo itu bukan selalu soal investasi yang ribet dan rumit. Kadang sesimpel lo punya dana darurat dan lo punya tabungan kecil. Jadi gak bakal panik kalau sewaktu-waktu keluarga lo butuh sesuatu. Kepala lo lebih tenang. Dan kru yang kepalanya tenang, kerjanya juga beda. Hasilnya bakal lebih bagus dan optimal. Gue pengen lo pegang dulu 3 cara pandang ini. Yang pertama, stop mikir, kontrak ini aja. Tiap kontrak itu adalah bagian dari puzzle hidup lo yang panjang banget. Kalau tiap puzzle kepake cuma buat barang yang bentar lagi rusak atau ketinggalan tren, ya nggak heran kalau hidup lo berasa muter di tempat. Kedua, bedain antara gue pantas bahagia sama gue harus beli semua yang gue mau. Healing, jajan, jalan-jalan di port itu sah. Tapi kalau tiap kali capek lo larinya ke shopping, itu bukan self-reward. Itu self-sabotage pelan-pelan. Dan yang terakhir, ketiga, anggap ngatur duit itu sebagai skill kerja, bukan beban tambahan. Di kapal lo belajar safety drill, ada SOP, kerja di deck, kerja di galley, di restoran, di bar. Semua karena itu bikin lo survive di kapal. Nah, skill ngatur duit sebenarnya ini bikin lo survive setelah kehidupan di kapal. Cuma beda waktunya doang. Gue sering mikir gini,
Di kapal, bisa ada ratusan orang dengan seragam yang sama. Tapi 10 tahun lagi, hidup kita bisa kebagi kedua tipe. Tipe yang pertama, kru yang tiap kontrak selalu mulai dari nol. Masih bingung mau pulang kemana, masih ngejar utang lama, dan tiap dapat gajian cuma bilang, ya udahlah, yang penting bisa bertahan. Kemudian tipe yang kedua, kru yang mungkin gajinya sama, tapi pelan-pelan punya fondasi. Tabungan kepepet, aset kecil, atau rencana jelas mau tinggal di mana nanti. Bedanya bukan di IQ, juga bukan di hoki, tapi di cara gimana mereka ngatur duit hari ini waktu mereka masih kuat kerja, waktu mereka masih punya tenaga yang mumpuni. Dan kabar baiknya, mindset itu bisa dilatih. Lo gak perlu lahir dari keluarga yang crazy rich atau jago matematika dulu. Kalau lo dengerin sampai sini dan ngerasa, berarti selama ini gue tipe pertama dong ya? Santai. Episode ini bukan buat bikin lo malu. Ini buat ngasih lo kaca, supaya lo bisa lihat posisi lo sekarang dengan jujur. Yuk, mulai malam ini, atau abis nonton video ini, gue cuma pengen lo lakuin satu hal kecil. Cek mutasi rekening lo kontrak ini. Terus, jujur jawab satu pertanyaan. Selama ini, duit gue lari kemana aja? Dari situ, kita pelan-pelan bikin duit lo nggak cuma numpang lewat, tapi mulai bangun sesuatu. Di episode berikutnya, kita bakal pelan-pelan masuk ke cara praktis. Gimana bikin sistem sederhana biar gaji lo nggak bocor terus. Dan episode berikutnya, kita bakal masuk pelan-pelan ke cara praktis. Gimana bikin sistem sederhana biar gaji lo nggak bocor terus dan bisa mulai nabung tanpa lo stop nikmatin hidup di kapal. Untuk sekarang, coba lo simpen satu kalimat ini dulu. Gue kerja keras banget buat gaji ini. Udah saatnya gaji ini juga kerja balik buat hidup gue. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Take care di laut sana, dan jangan lupa jaga diri. Bukan cuma di kapal, tapi juga jaga rekening lo.